Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 26 Juli 2024. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kalau tadi sudah mendapatkan informasi dari Kota Makassar, saat ini kita sudah beralih ke Kabupaten Wajo dengan informasi mengenai strategi Pemkab Wajo kendalikan harga cabai. Dan untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Jabal dari Kabupaten Wajo. Selamat sore rekan Jabal. Ya, selamat sore rekan Tio di studio. Baik, rekan Jabal boleh diinformasikan bagaimana update per hari ini, khususnya bagi harga cabai di pasar tradisional maupun juga di pasar modern, khususnya di Kabupaten Wajo. Silakan. Ya, baik Tio dan Tribuners dimanapun Anda berada, betul saja bahwa pada hari ini Jumat tanggal 26 Juli 2024, harga terkini komoditi cabai di Kabupaten Wajo, khususnya di pasar tradisional dan pasar modern, yakni di pasar Mini Sengkang dan juga di pasar tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan mengalami kelonjakan harga yang cukup tinggi Tribuners. Sekedar informasi bahwa untuk harga cabai di pasar mini Sengkang itu mencapai 60.000 per kilo. Dan juga di pasar tempe Kabupaten Wajo untuk harga komoditi cabai dibanderol mulai dari harga 50 sampai 60.000 per kilo. Begitu rekan Pio. Iya, baik. Lantas mungkin adakah komentar yang sudah diliput oleh rekan Jabal, komentar atau pernyataan dari pedagang pasar sendiri yang ada di masing-masing pasar, yakni pasar tempe tadi juga salah satunya? Ya, betul pedagang pasar saat ini memang tidak bisa melakukan apapun, hanya mengikuti harga yang saat ini dijual di pasaran. Salah satunya tadi yang sempat saya temukan itu pedagang pasar tempe bernama Indo Upe. Dia mengaku harga memang mengalami kelonjakan sejak seminggu yang lalu. Sebelumnya harga cabai di pasar tempe hanya berkisar antara 40.000 sampai 45.000 rupiah. Namun pada hari ini harga cabai melonjak tinggi, bahkan tembus di angka 60.000 per kilo. Begitu rekan Pio. Iya, jadi ada kenaikan 20.000 per kilo ya rekan Jabal. Lantas mungkin dari informasi yang didapatkan rekan Jabal, apa yang menjadi faktor atau mungkin yang diungkapkan oleh pedagang maupun juga dinas terkait faktor penyebab kenaikan harga cabai tersebut? Ya, dari pedagang dia mengatakan bahwa harga cabai memang diterima langsung dari distributor atau petani. Itu memang harganya sudah 58 dan 59 per kilo. Dan mereka mau tidak mau harus menjual 60.000 per kilo. Dan dari pemerintah sendiri, langsung dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, yang langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Insinyur Muhammad Ashar, mengatakan bahwa pihaknya telah turun ke lapangan dan tentunya menemukan penyebab harga cabai melonjak tinggi, yakni beberapa eh, lahan tanaman cabai khususnya di Kabupaten Wajo mengalami puso atau kekeringan dalam waktu yang panjang. Dan saat ini pihaknya juga akan melakukan beberapa program yang tentunya untuk menetralisir harga cabai di Kabupaten Wajo. Begitu rekan Vio. Iya, baik. Sebelum kita mungkin ke arah langkah yang akan diambil oleh pemerintah, tentunya tadi disampaikan bahwa ada beberapa area atau luas lahan mungkin yang saat ini mengalami kekeringan. Boleh disampaikan total luas area tersebut ada di angka berapa? Iya, betul saja bahwa yang disampaikan tadi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wajo, Insinyur Muhammad Ashar, ia mengatakan bahwa kurang lebih 800 hektar lahan atau tanaman cabai milik para petani itu mengalami kekeringan. Dan tentunya mereka sedang melakukan kunjungan ke beberapa petani agar kiranya sama-sama mencari solusi atas kekeringan yang melanda di wilayah Kabupaten Wajo. Ada beberapa juga yang khusus di Kecamatan eh, Sabang Paru dan juga di Kecamatan Kera, begitu rekan Pio.
Iya, baik. Lantas mungkin rekan Jabal boleh diinformasikan tadi disampaikan bahwa ada program-program yang tentunya akan dilakukan oleh pemerintah. Dalam bentuk program apa saja nih yang akan dan juga dalam waktu dekatkah atau mungkin ada estimasi waktunya? Ya. Memang sebelumnya pemerintah Kabupaten Wajo rutin melaksanakan gerakan pasar murah atau GPM sebulan sekali, namun mengingat hal ini terjadi atas kenaikan harga cabai, mereka berinisiatif untuk melakukan gerakan pasar murah di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo itu 2 minggu sekali, rekan Pio. Dan untuk gerakan pasar murah sendiri tentunya akan memberikan harga di bawah pasaran kepada warga yang memang sangat membutuhkan cabai dan beberapa harga bahan pokok. Begitu rekan Pio. Iya, mungkin salah satu mungkin faktor yang membuat harga cabai melonjak, adakah mungkin dari faktor cuaca yang tidak menentu di Kabupaten Wajo sendiri? Ya, betul saja juga tadi disampaikan oleh para pedagang dan juga warga di Kabupaten Wajo bahwasanya cuaca yang tidak menentu hingga hari ini menjadi salah satu penyebab kenaikan harga cabai. Mereka mengira bahwa para petani tidak eh, mereka mengira bahwa petani atau tanaman petani tidak stabil sehingga menyebabkan gagal salah satu timbulnya efek dari gagal panen yaitu cuaca itu sendiri, Tribuners. Baik, rekan Jabal tadi mungkin yang disampaikan ada nanti adanya program pasar murah atau kegiatan pasar murah. Kapan akan dilaksanakan ini buat diketahui juga oleh Tribuners yang ada di Kabupaten Wajo? Ya, baik. Tadi disampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga peternakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pasar dan juga pemerintah daerah khususnya PJ Bupati Wajo untuk segera melakukan gerakan pangan murah dan juga mencari harga-harga yang di bawah harga yang ada sekarang ini. Mereka merencanakan akan menggelar pasar murah di Kabupaten Wajo minggu depan, Tribuners. Begitu demikian. Berarti kami menunggu informasi terbaru bagaimana update dari kegiatan pasar murah yang akan terselenggara di Kabupaten Wajo, rekan Jabal ya. Ya. Baik, terima kasih rekan Ya, Jabal betul. atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Wajo. Selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih. Baik, Dan Tribuners. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan dan juga pernyataan dari pedagang pasar tempe Indo Upe, juga selaku warga Sengkang, Mulyadi, dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Insinyur Muhammad Asar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Tadi Bu, atas nama siapa? Indo Upa. Indo. Ya Bu, untuk harga lombok sekarang di pasar tempe Bu? Berapa 50 1 kilo? 50 ya? Iya. Kalau di tempat lain Bu? Kurang tahu juga. Kadang di atasnya itu Iya. 55. Ya. Bu, untuk harga lombok yang saat ini apa penyebabnya Bu naik? Enggak tahu juga apa. Atau kurang hasilan toh, hasil kebunnya orang. Yes. Bu, selain harga lombok Bu, apa saja yang naik? Naik semua. Naik semua Bu. Iya. Apa-apa itu Bu? Labu,
selama banjir. Kalau Sayuran naik semua. kalau bawang merah dan bawang putih Bu, harganya sekarang Bu berapa? Kalau bawang merah turun. Oh, turun. Iya, Bawang putih yang naik. iya bawang putih. Apa saja Bu yang memang naik sekali untuk harga ini Bu? Lombok. Lombok saja. Ya, Lombok. Lombok saja. Melonjak. Lombok yang paling melonjak Bu Iya. ya. Ya, baik Pak, mengingat harga komoditi cabai saat ini mengalami kelonjakan, bagaimana Pak tanggapan Anda sebagai warga? Wah, berat, Berat Pak? berat sebenarnya berat karena walaupun apa usaha jelas kita mau bikin naik modal juga bagaimana pelanggan no? Jadi Pak, untuk saat ini kan harga Lombok memang banyak yang dikeluhkan Pak. Ya. Bagaimana mungkin Bapak sebagai warga menginginkan adakah pemerintah atau langkah pemerintah Pak? Mudah-mudahan ada. Kami mohon itu, kami mohon pemerintah untuk menetralkan. Tidak usahlah terlalu tinggi, bolehlah naik, tapi jangan terlalu tinggi, memberatkan kami rakyat miskin. Ya, baik Pak. Untuk terkait dengan harga sembako, bagaimana Pak reaksi pemerintah menanggapi kenaikan harga sembako Pak tersebut? Terima kasih, Dik. Kami Insinyur Muhammad Ashar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo. Tanggapan pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam ini, Pemda, di mana kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo bersama dengan seluruh stakeholder yang tergabung di dalamnya, langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Bupati Wajo, yaitu di mana kita akan melakukan gerakan pangan murah, kemudian melakukan operasi pasar, kemudian kita selalu melakukan mencari harga yang agak lebih murah. Contoh yang untuk harga sekarang seperti beras masih harga masih normal semua, stabil, kecuali yang agak naik sedikit ini adalah cabai. Cabai kemarin saya ke lapangan, memang agak tanaman cabai di Kabupaten Wajo banyak mengalami puso, yaitu 800 lebih hektar yang puso. Dan alhamdulillah kami kemarin keliling ke Kecamatan Belawa, Tanah Sitolo, itu sudah mulai menanam. Mudah-mudahan di bulan 12 nanti sudah mulai panen, dan tapi masih ada juga agak panen yang kecil-kecil, tapi itu hanya untuk konsumsi Kabupaten Wajo barangkali. Oh iya, ayo Pak Pung, terkait dengan perbandingan Pung harga sembako di pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kabupaten Wajo Pung, bagaimana? Ya, kalau perbandingannya tidak terlalu jauh beda. Enggak terlalu jauh beda. Ya. Terus Pung, apakah ada program yang disediakan pemerintah, subsidi ataupun bantuan pemerintah untuk meringankan beban warga Pung tersebut? Kalau untuk saya lihat memang ada beras SPHP juga, tapi tidak terlalu jauh. Sekarang sudah tidak terlalu jauh selisihnya. Jadi itu yang selalu disampaikan oleh PJ Bupati dan kerjasama dengan Bulog. Itu kita melakukan gerakan pangan murah. Baik Pung, terima kasih atas waktunya Pung. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 26 Juli 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.